Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa anak-anak tetap ikuti prokes dan jaga kesehatan kita. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran 3. Nah, tentunya anak-anak sudah belajar ya tentang rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam ada 5, sedangkan rukun iman ada 6. Kali ini kita akan membahas tentang rukun iman. Iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Allah menurunkan kitabnya, yakni Al-Quran, kepada umat muslim, di mana diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang diturunkan di Gua Hiro. Kita lanjut saja ke materi pembahasan. Bagaimana hukum beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Hukumnya beriman kepada kitab apa? Berikut Ibu jelaskan. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi atau rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Hukum beriman kepada kitab Allah adalah wajib. Ya, tentu kita itu wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Wajib beriman kepada Allah. Wajib beriman kepada malaikat Allah. Wajib beriman kepada Rasul. Wajib beriman kepada hari kiamat. Dan wajib beriman kepada qada dan qadar. Kita wajib ya beriman dan meyakini dengan sepenuh hati. Ya. Nah, ayat yang menerangkan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah adalah wajib adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 134. Jadi ayat ini menerangkan jika kita tidak beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar, maka kita termasuk orang yang telah sesat. Ya, jadi kita itu wajib beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Kitab, kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi atau rasul melalui malaikat Jibril. Nah, terdapat 3 kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran dan sudah disebutkan dalam Al-Quran. Apa saja kitab itu?
Tiga kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua Zabur, dan yang ketiga adalah Injil. Berikut penjelasannya. Kepada siapa kitab Taurat, Zabur, Injil diturunkan? Siapa menerimanya? Di mana diturunkan? Apa firman-Nya? Dan ajarannya apa? Ya, berikut Ibu jelaskan. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariat atau perintah. Ajaran kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah dan larangan menyembah berhala. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan 10 firman dari Allah di Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Firman tersebut berisi akidah dan syariat. Untuk akidah dan syariat, anak-anak bisa buka LKS ya, bisa dibaca di buku LKS anak-anak sendiri ya. Berikutnya kitab Zabur. Zabur secara bahasa artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Daud alaihissalam. Kalau Nabi Musa itu kitab Taurat yang diturunkan di Gunung Sinai atau di Gunung Tursina. Ya. Nah, kemudian ajaran kitab Zabur berupa zikir, doa, nasihat, hikmah, dan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kitab Zabur merupakan pedoman dari Allah yang berlaku pada Bani Ismail pada masa Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil. Injil dalam bahasa Arab disebut al-bisyarah, artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tadi kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur Daud, Injil Nabi Isa. Kitab Injil mengajarkan agar kaumnya hidup sederhana atau zuhud. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok ya yang terdapat pada LKS halaman 23. Nah, kemudian Al-Qur'an. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan melalui pelantara malaikat Jibril dan diturunkan di Gua Hiro. Itu firman yang pertama atau wahyu yang pertama, ya. Kitab Al-Quran dijadikan pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Fungsi Al-Quran, anak-anak dapat membacanya pada halaman 24. Ya, pada LKS Akidah Akhlak. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, di mana sebelum diturunkannya kitab Al-Quran ada 3 kitab. Yang pertama Taurat, di mana Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu kitab Zabur. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, ya, Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Jadi pedoman hidup kita adalah pada kitab Al-Quran. Ya, di sana dijelaskan tentang apa yang diperbolehkan, apa yang diharamkan, apa yang harus kita jalankan, apa yang seharusnya tidak kita jalankan. Semua sudah dibahas di dalam Al-Quran. Ya, pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia tentang khamar, tentang berjudi, tentang tolong menolong, ya, tentang
kiamat itu sudah dijelaskan dalam kitab Al-Quran. Kita tinggal membaca saja. Ya. Nah, kemudian nama lain Al-Quran juga kalian dapat buka halaman 24. Ya. Nah, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebelum Al-Quran, kita harus mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita harus mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini kebenaran ajaran-ajaran dalam kitab sebelum Al-Quran. Kemudian membenarkan berita-berita tentang kitab terdahulu dalam Al-Quran. Kedua, mengamalkan hukum Al-Quran. Yang ketiga, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan dalam Al-Quran. Ya, jadi 1, 2, dan 3 ini adalah setelah diturunkannya Al-Quran. Sudah jelas ya anak-anak ya? Jadi kita itu harus mengimani yang namanya beriman, meyakini bahwa kitab Allah itu nyata, ada. Apa? Al-Quran. Ya, jadi pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Ya, jadilah kita orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Sudah jelas ya anak-anak ya? Nah, cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan tentang pelajaran akidah akhlak bab pembelajaran 3, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan selamat belajar dan simak. Ya, bila perlu anak-anak catat. Ya, karena ini merupakan poin-poin dari LKS yang sudah Bu Guru bagikan kepada kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.